Bicara santuy with CEO of Friendsor. Yuk kita mulai wawancaranya. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi juga, Mbak. Mohon maaf sebelumnya ganggu waktunya. Di sini izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari mahasiswa Universitas Peradaban, jurusan Manajemen semester 2. Kedatangan kami ke sini hendak mewawancarai Mas selaku narasumber pengusaha sukses di Bumi Ayu. Amin. Lanjut. Oke, baik. Jika boleh tahu, sebelumnya nama Mas siapa? Nama saya Muhammad Ferdian Islahi, biasa dipanggil Ferdian. Iya, kalau tinggalnya di mana? Kalau tinggalnya di sini, Iya. nggak kemana-mana. Ini sama kalian Yang di sini. Oh iya. Kalau alamatnya, Iya, alamat toko itu di Jalan Haji Yasin nomor 22, Desa Jatisawit, Bumi. Terus jenis usaha yang sedang Mas geluti? Kalau sekarang ini saya geluti di bidang fashion ya. Mungkin kalau sebelumnya saya udah pernah di bisnis makanan, kuliner juga, terus di bisnis kayak perpengelan, kayak mungkin anak-anak muda zaman dulu kan suka banget sama yang namanya rakit-rakit motor lah ya. Dulu kan masih zaman-zamannya saya masih muda, itu masih mikirnya ke situ karena pangsa pasar saya juga relasi teman saya di situ. Terus pernah juga di bisnis fashion yang anak-anak cewek, karena waktu SMA juga saya termasuknya banyak juga teman-teman yang cewek, akhirnya juga kepikiran buat bangun bisnis di bidang fashion cewek. Tapi semakin kesini karena lihat pasar juga, pertemanan juga, karena dulu saya lebih mikirnya ke apa yang saya suka, fashion apa yang saya suka, terus masuknya di fashion, terus balik lagi ke kuliner, pernah juga balik lagi kuliner pas masih jalan, karena pada saat itu saya benar-benar bingung soalnya mau cari penghasilan tapi yang benar-benar kita nggak ngeluarin duit sama sekali, yang benar-benar nggak modal sama sekali. Akhirnya saya putar otak gimana caranya. Saya pertama jadi dropshipper, terus juga lama-lama jadi reseller. Kalau dropshipper kan kita ngambil barang orang tanpa harus kita nyetok dulu. Kalau misalnya reseller kan kita harus nyetok dulu. Ya kayak gitu. Untuk bisnis kuliner itu Masnya jualan apa ya? Kalau dulu bisnis kuliner makanan ringan kayak makaroni, ya yang snack-snack kecil lah kayak gitu. Terus pakle. Kalau mungkin belum masuk sih ya. Dulu kan saya juga mahasiswa di Peradaban. Saya jualan pakle itu paket lele sama ayam goreng, ayam bakar itu. Itu pas pandemi pertama awal 2019. Terus main di sini karena bingung ya. Saya pribadi juga aslinya nggak bisa masak. Itu karena tuntutan dari ekonomi ya. Pada saat itu kan bener-bener di toko pakaian itu bener-bener anjlok banget, karena yang paling laku kayaknya di makanan. Akhirnya berpikir untuk pindah ke makanan, tapi tetap aja kayaknya balik lagi ke pakaian lagi. Mungkin kayak gitu. Itu yang pas jualan-jualan kayak bisnis kuliner di kampus itu Masnya pernah ngerasa kayak malu gitu? Kalau malu sih enggak sih, soalnya udah memang bener-bener tertanam dari waktu SMP. Bahkan dari kecil, aku pernah dari kecil itu kayaknya waktu SD itu pernah jualan bakwan keliling, tapi bukan di sini, di pas kecil aku itu di daerah masih Jawa Tengah sih, di Pati tempatnya. Di situ sering banget aku bantuin nenek saya jualan kayak gitu lah, kayak jualan es semut, jualan kayak bakwan gitu, keliling-keliling sama temen-temen juga bareng-bareng kita. Nah jadi udah mikir dari kecil gitu, udah diajarin mungkin ya, maksudnya nggak diajarin dari orang tua, tapi diajarin dari keadaan. Orang tua saya juga dulunya jual permen, kayaknya supplier terbesar di Bumi Ayu. Dulu jualan permen di Babul kalau nggak salah, pas saya masih kecil. Cuman karena ya ada problem ya, namanya juga bisnis, pasang surut itu juga nggak tahu sih ikut-ikut. Akhirnya ya
di situ udah mulai yang namanya perekonomian di keluarga turun. Terus juga pada waktu kalau nggak salah SMA bener, bapak saya meninggal, akhirnya tulang punggung keluarganya dipegang sama saya sih. Terus juga mikir adik nanti kalau misalkan mau sekolah mau kuliah, ibu juga penghasilannya nggak seberapa kan, akhirnya mungkin buat bisnis aja kan lumayan juga. Terus juga dulu nggak ada kepikiran buat kuliah karena mau kuliah aja nggak ada biayanya. Emang saya dulunya kuliah di ya salah satu universitas swasta di Semarang, nggak usah saya sebutin ya di sini. Intinya dulu itu emang saya buat kesalahan sih, jadi saya mikir gimana cara balikin duit yang saya pernah kuliah di sana supaya saya bisa balikin ke orang tua, terus saya bisa kuliah juga di sini. Tapi sebenarnya pas dulu saya benar-benar nggak kepikiran buat kuliah lagi karena benar-benar pengen mikirnya ke bisnis karena udah dapat uang gede sih. Maksudnya kayak waktu SMA mungkin dapat uang 100.000 aja udah seneng loh. Kalau misalkan udah dapat uang kayak 5 juta sampai 10 juta kan itu kayaknya rasanya beda banget kalau misalkan baru pertama kali pegang uang kayak gitu. Tapi karena dari orang tua, dari keluarga support katanya mending kuliah aja, cari ilmu sebanyak-banyaknya, cari relasi, ya udah aku mikirnya ya udah nanti pasti ada jalan. Kalau misalkan buat jadi sekolah mah biasanya kan ada terus rezekinya ya, gitu. Untuk perjalanan karir kakak itu kan pernah mengalami kegagalan ya kak. Cara kakak untuk bisa membangkitkan gairah diri, motivasi diri itu kayak gimana? Ya. Berarti pada saat itu apa ya, lebih ke ngobrol sih. Pertamanya ngobrol sama temen yang benar-benar dia tahu seluk-beluk tentang bisnis. Terus yang kedua karena sekarang zamannya semakin canggih, lebih ke YouTube. Terus mentor. Di situ kan kalau di mentor itu ketemu pasti orang-orang banyak, orang-orang yang benar-benar gigih pengen jalanin sebuah usaha. Di situ langsung mikir, oh iya, kalau misalkan dia mampu jalanin bisnis, kenapa saya nggak mampu? Terus juga kayak bisnis-bisnis sukses yang KFC, yang Starbucks juga yang udah gede-gede lah, itu kan otomatis bisa dia punya story suksesnya sendiri ya sebelum dia menjadi sukses kayak gitu kan, otomatis bisa motivasi saya gitu. Tapi kalau misalnya beda orang ya, kalau misalkan lah dia memang orang kaya gitu, terus juga keluarganya mampu, otomatis kan pemikirannya beda lagi. Terus bisnis pas lagi jalanin masa-masa kuliah itu benar-benar sulit sih, soalnya harus mikir antara perkuliahan sama bisnis. Tapi alhamdulillah bisa teratasi lah sampai saat ini, alhamdulillah udah juga, alhamdulillah tepat waktu. Untuk kan kakak itu kuliah sambil bisnis ya, cara kakak untuk memanage waktu itu agar bisa lebih efektif kayak gimana? Sebenarnya kalau di perkuliahan sendiri kan yang lebih banyak itu sebenarnya tugasnya, bukan jamnya. Kalau jam kan kita bisa atur, yang namanya bisnis itu bisa 24 jam, bisa malam, bisa pas lagi santai, misalkan perkuliahan jam pagi ya jam 7 sampai jam 1 lah, itu juga kita bisa selingin kan. Nanti kalau misalkan mau COD kita bisa sore-sore nganterin gitu kan, bisa gitu. Soalnya tergantung kitanya sih bagi waktunya kayak gimana gitu. Kalau misalnya kita mikirnya malas terus nggak mungkin bisa. Emang susah ya kak? Iya emang agak susah. Sebenarnya nggak ada yang susah kalau kita mau berusaha. Usaha kakak udah berapa lama kerja? Dari tahun berapa? Ini yang mana dulu? Yang Friendster. Iya. Kalau yang Friendster dari tahun 2016 sampai sekarang ini ya sekitar 6 tahun, mau jalan 7 tahun itu kalau nggak salah. Iya benar. Iya benar, sekitar 6 tahun sampai 7 tahun. Kalau yang ini sesetel baru 1 bulan. Kalau yang toko kelontong dari waktu saya masih kecil, tadinya di orang tua saya, cuman kan pindah manajemen ke saya, akhirnya saya juga ikut ngelola juga. Ya begitu. Dan benar-benar yang namanya ngerasain dari nol sampai alhamdulillah punya toko itu benar-benar pengorbanannya
panas perih buat bayar kuliah aja dulu ya pas semester 1 sampai semester 2 sampai bener-bener bingung lah mau bayar aja susah gitu. Tapi ada dosen yang bisa support saya gitu, banyak sih dosen-dosen yang pasti kamu bisa gini, pasti kamu bisa tangani lah semua. Tapi alhamdulillah masuk di semester 4 itu udah mulai keuangan lancar semua alhamdulillah. Terus dapat beasiswa itu pas di semester 4 sampai akhir, nggak tahu, nggak pernah ngajuin apa-apa tiba-tiba dipanggil. Mungkin karena ini bisnisnya jalan, mungkin kan. Ya nggak tahu juga, soalnya dari sananya katanya dari segi nilai ya nggak bagus-bagus banget sih. Tapi aneh sih, nggak pernah ngajuin apa-apa beneran. Mungkin dari dosen ya, nggak tahu juga sih. Berapa sih karyawan yang di Friendster sekarang? Kalau karyawan sekarang ini ada 3. Soalnya dulu itu pas awal itu cuma ada 1, karena ya teman-teman sendiri sih. Kalau sekarang udah beda, yang tadinya pelanggan jadi karyawan jadi gitu. Gimana sih trik dan tipsnya agar memenuhi target? Target penjualan. Iya. Kalau target penjualan itu sebenarnya dari marketing ya, tergantung dari kita memasarkannya. Dari awal mulai bisnis kan kita udah kayak ibaratnya kita mau masuk kemana nih, kayak misalkan pakai motor ya, itu kan harus tahu dulu kemana klakson, terus juga rem, terus gas, itu kan harus kita tahu dulu ya teknisnya gitu. Nanti baru kita jalannya seperti apa. Nah terus juga mau kenceng mau lambat kan tergantung kitanya. Nah itu dari segi pemasaran, kita mau pemasarannya secara lokal atau secara menyeluruh. Nah kita ada 2, biasanya yang di offline itu target pasarnya lebih ke anak-anak daerah sini. Terus juga kita fokusnya ke anak-anak muda, bukan orang tua, karena anak muda kan masih bisa dipengaruhi ketimbang orang tua kan biasanya udah mikirin buat beras, beli susu buat anak, mungkin buat biaya anak sekolah, biasanya kan gitu. Tapi kalau misalkan anak muda kan mereka masih minta di orang tua. Mereka masih mikir, lah uangnya dari orang tua ini lah. Nah kita sebagai penjualan dan mempengaruhi mereka buat beli produknya kan biasanya gampang mengiming-imingi gitu. Padahal kita nggak tahu dia uangnya dari mana gitu. Tapi ya biasanya kayak gitu sih. Terus juga sering ngadain promo di kita itu biasanya 1 bulan sekali. Terus juga sekarang masuk di marketplace. Terus cari dari awal sih lebih mentingin ke dropshipper ya, karena mereka yang bantu kita dari benar-benar kecil sampai sekarang, biasanya ke situ. Terus juga mungkin kalau ini mau lebaran kan otomatis biasanya ramai banget tuh ya, dari iklan juga di Instagram, di Facebook Ads, Instagram Ads gitu banyak sih. Kalau sekarang kan lebih ke digital marketing. Kalau dulu mah pemasaran itu pakainya BBM, terus juga paling di line. Soalnya kita harus benar-benar ngikuti perkembangan tren masa kini gitu, terus juga perkembangan teknologi masa kini. Kalau misalnya kita nggak bisa ngikutin, ya stuck aja bisnisnya kayak gitu. Kayak misalkan di toko biasa mereka hanya mengandalkan offline store, kan kita nggak tahu, kita nggak mungkin bisa menjangkau pelanggan-pelanggan yang baru, mungkin yang dulunya udah pelanggan sini tapi mereka udah berkeluarga, kan pikirannya udah beda lagi. Tapi kalau kita mungkin kayak masuk ke sekolah-sekolah kan otomatis itu kayak siswanya kan berregenerasi ya, mungkin ya beda-beda terus gitu. Jadi kita target pasarnya harus ke situ terus. Kayak mahasiswa pun kan beda lagi, nanti semester ini beda-beda. Nah kita harus ngelakuin kayak promosi terus-terusan. Kalau misalkan kita promosinya cuma di pelanggan yang lama atau customer yang lama, itu pasti susah. Kecuali memang dia udah benar-benar loyal ke kita, itu emang kita fokusin juga ke situ. Cuman kita juga harus mikirin pelanggan yang baru yang bakal masuk ke
sini. Ya, tadi kan kakak singgung terkait promosi yang ada di toko kakak ini seperti apa agar pelanggan itu menarik gitu, pengen belanja di sini. Kalau promosi itu kayak buy one get one, terus juga kita ngadain giveaway, itu sebagian dari promosi sebenarnya. Kayak giveaway, misalkan giveaway sepatu, giveaway, ya pokoknya yang di apa ya, di bulan itu yang lagi rame itu apa sih gitu. Kita ambil misalkan patokannya sepatu, ya di situ kita ada giveaway sepatu. Terus juga kita masuk ke kayak selebgram gitu. Dulu itu saya pernah endorse ke siapa ya, Atta Halilintar, Dr. Tirta, pas Natasha sih nggak terlalu nutup gimana. Yang lumayan sih pas Atta Halilintar sama Dr. Tirta itu pas pandemi sih. Pas sebelumnya paling lokal, soalnya pas itu alhamdulillah udah mending sih, apa ya, kayak keuangan buat di toko itu udah mending, jadi kita berani buat ngeluarin lagi buat promosinya gitu. Karena promosi itu sebenarnya ngeluarin uang buat promosi itu lebih besar daripada modal aslinya. Kalau dipikirkan itu benar-benar kita ngeluarin buat promosi aja itu bisa nyampe puluhan juta. Kayak promosi iklan berbayar di Facebook Ads, Instagram Ads, itu kan jadi satu platform, itu masuk di Instagram bisa, di Facebook. Wah, kalau diceritain panjang, pusing. Berarti cukup segini aja ya kak? Terus saya mau nanya dulu, kalian boleh nggak? Boleh. Jadi gini, kalau misalkan nanti kalian setelah lulus itu fokusnya mau jadi apa? Biasanya kan anak cewek itu lebih ke nanti kalau udah ada calonnya mau menikah aja gitu. Kalian punya planning apa nanti setelah lulus? Kalau saya pribadi sih lanjut studi dulu, pengen Mau S2 berarti? ya, nggak terfokus sama namanya kayak gitu. Soalnya kan zaman sekarang kayak nggak terlalu fokus ngurusin anak kayak gitu, fokusnya sama karir dulu, karir yang bagus dulu, baru jodoh manis lah. Oh iya. Kalau mbaknya? Kalau aku sih apa ya, buka usaha sih sama. Nggak usah. Iya. Berarti pikirannya nggak mau jadi karyawan, mau Iya, jadi iya. pengusaha aja. Kalau mbaknya? Sama pengen buka usaha sendiri kan, ya kadang jualan. Sekarang udah mulai jualan atau belum? Pas SMK jualan, pas sebelum pandemi jualan kayak gorengan gitu. Sama. Berarti pikiran buat jadi pembisnis atau pengusaha itu pasti ada ya? Iya, Pasti. Apa pas masuk jurusan manajemen cuma janji ngambil aja? enggak sih. Iya sih. Udah emang kepikiran Iya. pengen masuk manajemen? Iya, dari SMK juga udah jurusannya administrasi perkantoran. Jadi masukin YouTube nggak sih? Iya. Berarti sekalian promosi. Nanti kalian semua kalau misalkan pengen kuliah di Universitas Peradaban jangan ragu ya, karena di Universitas Peradaban itu pasti mencetak anak-anak yang unggul yang pikirannya mindsetnya lebih ke pengusaha. Mantap. Ada lagi kak? Ya udah gitu aja. Udah, berarti cukup sekian ya kak. Terima kasih waktunya. Harapan kami untuk toko kakak ini, usaha kakak ini semoga kedepannya makin sukses, Amin. berkembang. Amin. Ya. Mbaknya juga semoga nanti bisa cepat lulus tepat waktu, Amin. juga lancar rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin. Amin. Baik, kami tutup ya kak. Terima kasih. Sama-sama. Oke guys, itu tadi wawancara kami bersama Mas Ferdian Islahi. Don't forget to like, comment, and subscribe. Thanks for watching. Take it for a ride, let me take it off your mind, 'cause you know